Perkembangan ekonomi global yang diramalkan memburuk tahun ini akan menyeret perekonomian di banyak negara. Tapi kondisi di Indonesia kabarnya tidak akan seburuk negara-negara lain. Apakah benar tidak ada hubungan antara perekonomian global dan Indonesia? Aset seperti apa yang sebaiknya investor kumpulkan? Berikut analisis dari Adrian Panggabean, ekonom senior, praktisi keuangan, dan investasi. Ya. Pak Adrian mungkin bisa sedikit cerita tentang konstelasi perekonomian global yang banyak orang ngomong bahwa resesi internasional ini kan mengerikan sekali. Ya. Udah banyak beberapa negara bangkrut gitu kan, atau mungkin harus ditolong oleh IMF dan World Bank. Tapi juga banyak orang yang bilang bahwa itu nggak terlalu banyak loh berhubungan dengan Indonesia sebenarnya. Jadi orang juga bingung lihat 2023 ini sebenarnya harus dilihat seperti apa gitu kan untuk para investor terutama ya. Kalau Bapak lihatnya gimana nih kondisi perekonomian global dulu deh? Oke. Saya melihat 2023 mungkin agak berbeda ya dengan banyak orang. Karena saya melihat events yang terjadi di tataran global kali ini, terutama akibat dari konflik Rusia dengan Barat di teater Ukraine, itu membuat tatanan ekonomi global ini mengalami gempa tektonik yang besar sekali. Ambil contoh misalnya sanksi yang dikenakan oleh Barat terhadap Rusia, lalu kemudian tekanan yang diberikan Barat terhadap China, yang kemudian menyebabkan terjadinya aliansi antara China dengan Rusia. Ini adalah suatu hal yang tidak pernah terjadi sejak Perang Dunia Kedua. Yang punya impact besar sekali. Ambil contoh, sanksi Barat terhadap Rusia, saya amati ya, ada 3 hal yang berubah. Nomor 1, terjadi upaya untuk melakukan reshoring di Rusia dan di China. Jadi, akuisisi teknologi dilakukan di dalam negeri. Dan itu juga akan dilakukan oleh negara-negara yang friendly dengan Rusia. India misalnya salah satunya. Yang kedua itu terjadi perubahan di dalam pola perdagangan, blok perdagangan. Jadi aliansi BRICS misalnya semakin kuat. Aliansi Eurasian Economic Caucus misalnya semakin kuat. Lalu kemudian aliansi antara China dengan Rusia itu semakin kuat. Dan perubahan di dalam peta perdagangan dunia ini, termasuk rute perdagangan ya sekarang ya. Karena sekarang rute perdagangan itu akan dikembalikan kepada zaman dulu pernah dilakukan lewat Silk Route itu, yang lewat Iran, Persia ya, sampai kepada Asia Selatan ya. Itu kemudian direaktivasi kembali lewat Baltik ya, Laut Kaspia. Ini adalah suatu hal yang menarik karena ini akan menyebabkan terjadinya realignment di dalam peta perdagangan dunia dan arus barang dan jasa. Dan sejalan dengan itu akan terjadi dan sedang terjadi perubahan di dalam pola arus dana global. Misalnya dikenakannya sanksi dari Barat kepada Rusia, itu menyebabkan orang berpikir negara yang sekuat Rusia saja itu bisa dikerjain. Bagaimana dengan negara yang lemah, jauh lebih lemah ekonominya ya? Ekonominya. Kalau misalnya Barat tidak senang, ya habis. Contoh kasusnya mulai dari Venezuela, Iran, Korea Utara, terus kemudian Afghanistan, dan penyitaan aset itu sedang terjadi. Padahal itu adalah di luar konsensus yang selama ini disepakati secara global. Dan ini menyebabkan banyak orang sudah mulai tidak yakin apakah safe haven currencies adalah benar safe haven currencies. USD itu? US dollar, Japanese yen, euro gitu ya. Karena bila terjadi konflik geopolitik, bisa jadi uang mereka hilang nantinya, disita kan gitu kan.
Nah, ini kan menyebabkan terjadinya proliferasi atau penyebaran di dalam aset-aset global. Nah, jangan lupa juga akibat konflik dan embargo, maka muncul satu fenomena baru, petro yuan dan petro ruble. Padahal dulu perdagangan minyak underlying-nya adalah US dollar atau sekarang euro. yuan dan rubel ya. Sekarang perdagangan minyak dan komoditi itu dilakukan lewat local currency settlement atau rubel atau yuan. Kunjungan Xi Jinping yang terakhir ke Arab dan United Arab Emirates ya, itu melahirkan satu hal baru yang namanya petro yuan. Sedikit teman-teman, Pak. Konstelasi penyebaran seperti ini akan mengakibatkan dolar nggak akan bisa menguat terus kan artinya ya? Kita lihat dari konteks historis dulu. Akibat dari krisis global tahun 2008, lalu kemudian diikuti dengan COVID 2020, 2021, 2022, negara barat dan banyak negara lainnya kan mencetak uang yang disebut dengan quantitative easing. Sehingga uang itu kemudian beredar banyak sekali. Yang kemudian menciptakan tekanan inflasi dari sisi permintaan. Tapi inflasi itu belum terefleksi. Sampai kemudian terjadilah konflik antara Barat dengan Rusia di teater Ukraine yang menyebabkan terjadinya supply contraction. Supply contraction inilah yang kemudian memicu. Jadi, banjirnya likuiditas itu kemudian baru memicu inflasi pada saat kemudian supply itu terguncang. Nah, kalau kita lihat, ditambah dengan isu yang tadi, terjadi global trade realignment, mari kita lihat misalnya volume perdagangan global. Sampai dengan 2022, kalau saya tidak salah ya, total trade value ya, itu sekitar 18-17 triliun dolar. Kalau kita ambil perdagangan di antara BRICS, di antaranya Rusia dan China, itu sekitar 8 triliun US dollar. Kalau kita ambil BRICS ditambah negara-negara yang friendly terhadap Rusia dan China, misalnya Iran, bekas Soviet Union, CIS itu, dan Eurasian Economic Community, kira-kira mungkin sekitar 10 triliun. So, negara-negara ini lebih dari setengah dari total perdagangan global. Kalau mereka mulai memakai yuan, local currency settlement, atau rubel, dan tidak dolar, maka mendadak jumlah uang dolar yang beredar di dunia ini kebanyakan. Inflasinya bisa double lagi, Pak? Ada dua kemungkinan. Kalau misalnya jumlah uang beredar dolar ini tidak disapu secara cepat, ya dolar itu kan runtuh nilainya, jatuh. Dihapus cepat itu gimana caranya? Dengan dinaikkan suku bunga, hapus cepat. Tapi menaikkan suku bunga secara cepat juga punya efek ya. Karena short term interest rate dan long term interest rate akan menjadi magnet. Jadi probability-nya bisa dolar ambruk atau dolar menguat tajam sekali. Yang mana kedua skenario ini buruk dampaknya terhadap negara-negara kayak Indonesia dan negara-negara kecil lainnya. So itu satu. Tapi efek lainnya tuh adalah rekonfigurasi di dalam peta industri atau manufaktur atau mata rantai produksi global. Karena dengan adanya perubahan dalam peta pola perdagangan, peta blok perdagangan, dan juga arus uang, terutama akibat dari pergeseran geopolitik, misalnya embargo dari chips dari Taiwan kepada Rusia dan China, itu pasti akan menyebabkan terjadinya rekonfigurasi di dalam mata rantai produksi barang-barang manufaktur yang selama ini diproduksi di Asia. Jadi akan ada dampak terhadap manufacturing value chain. Itu pasti akan terjadi dan memang sedang terjadi sekarang. Seberapa cepat bergeser, saya tidak bisa menduga. Tapi yang pasti pergeseran ini akan terus terjadi. Selama konflik ini tidak selesai dan dibiarkan seperti ini, selama ini pula pergeseran itu akan terjadi. Jadi kemampuan kita melakukan berespon ya untuk membuat kebijakan terhadap situasi seperti ini, itu yang akan menyelamatkan
Dan ini kan bukan hanya respon kebijakan ekonomi ya, karena Politik geopolitik ini pasti punya hubungan dengan foreign relations ya. Jadi kebijakan luar negeri, kebijakan manufaktur, kebijakan perdagangan, kebijakan ekonomi, baik domestik maupun antar daerah, itu akan mempengaruhi nasib kita nantinya. Jadi saya melihat, in short ya, apakah pergeseran global ini akan menyebabkan dampak terhadap kita misalnya? Indonesia misalnya, ya. Apakah ini akan berlangsung dalam jangka pendek? To certain extent mungkin ya, tapi kelihatannya itu dalam jangka menengah dan panjang kelihatannya akan lebih signifikan dampaknya menurut saya. Oke. Apa aja Pak yang mungkin bisa diterangkan dampak yang terjadi di Indonesia nanti? Kalau kita lihat sejarah selama Indonesia ya, sejarah ekonomi Indonesia katakan selama 50 tahun terakhir. Kita setiap kali terjadi krisis, misalnya krisis minyak tahun 73, kemudian krisis komoditas tahun 2012 sampai 2016, lalu global financial crisis 2008, lalu kemudian COVID, atau misalnya China trade war, ya. Itu di setiap event itu saya perhatikan, kesimpulannya begini, Indonesia itu bisa terkena lalu kemudian cepat rebound, karena Indonesia itu satu, tidak terkoneksi dengan global financial system. Karena memang regulasi yang ada di dalam negeri membuat kita tuh tidak terkoneksi dengan global financial system. Yang legal kita tidak boleh misalnya membuat instrumen yang underlying-nya adalah aset asing misalnya. Jadi akibat dari tidak terkoneksinya kita dengan global financial system, setiap ada goncangan di global domain, ya kita kena, tapi kemudian bisa rebound ya karena kita tidak nyambung gitu ya. Kemudian kita juga ternyata tidak terkoneksi baik ya dengan global trade. Karena porsi perdagangan internasional kita ternyata kecil sekali. Tidak seperti misalnya Korea, Taiwan, China, Malaysia, Singapura ya. Sehingga waktu terjadi trade tension gitu ya antara China dengan US, China dengan Eropa atau COVID, ya kita terkena, tapi kemudian agak rebound karena memang kita secara trade itu tidak tergantung kepada global trade system. Jadi memang kita terselamatkan oleh tidak tersambung kita dengan global system ini. Apakah ini berita baik atau kesimpulan buruk? Ya, buat saya sih bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya, betul ya. Yang pasti, setiap kali terjadi pelemahan atau ambruknya harga komoditas, kita pasti ambruk. Jadi waktu tahun 2012-2016, harga sawit, harga batu bara, waktu tahun 2000 berapa itu, kemudian ke harga minyak bumi naik tajam sekali, ya kita kena. Karena fluktuasi yang ekstrim di dalam harga komoditi itu menyebabkan ekonomi kita ambruk. Walaupun lewat pintu yang berbeda. Kalau misalnya harga komoditi hancur, nggak punya revenue. Tapi kalau harga komoditi tinggi sekali, ya kita juga kena karena kita harus mensubsidi banyak sekali, ambruk juga gitu kan. Kan kita juga terkena juga karena pada saat situasi yang goncang seperti itu, rupiah itu terdepresiasi, biaya impor naik, ya ambruk juga kita kan gitu kan. Jadi memang pintunya saja yang beda, tapi pergerakan ekstrim di dalam komoditi itulah yang menyebabkan Indonesia itu selalu kena. Tapi kayak misalnya tahun 2022 kemarin kan, harga komoditi yang banyak memberikan hasil pajak itu Pak ya, coal dan sawit, itu masih akan terus berlanjut nggak Pak di tahun-tahun ini? Akibat dari konflik yang berkelanjutan, maka harga komoditi bisa terpengaruh either way, secara ekstrim ya. Kalau perekonomian global itu lemah, ya harga komoditi jatuh. Tetapi
fragmentasi di dalam blok-blok perdagangan pun akan menyebabkan harga komoditi akan terpengaruh secara ekstrim. Karena tiba-tiba permintaan dari negara-negara customer tradisional kita nggak ada lagi. Sementara kita belum sempat buka hubungan perdagangan dengan calon customer baru. Ya ini akan menyebabkan situasi akan goncang, tiba-tiba oversupply misalnya di dalam negeri, atau oversupply di sebuah wilayah perdagangan, misalnya Asia gitu ya. Ya harga komoditi terpengaruh. Baik naik ataupun turun, pada saat harga komoditi terjadi pergeseran secara ekstrim, itu yang bahaya buat kita. Dalam situasi ini, kalau dibilang bahwa Indonesia baik-baik saja, ya kalau di world is doing business as usual, ya kita bisa menduga. Tapi sekarang world is not doing business as usual kan, karena terjadi konflik ya, dan konfliknya berat ini. Ya. Dan ini nggak tahu akan selesai kapan kan? Nggak tahu akan selesai kapan, karena kedua belah pihak itu tidak mau. Karena mereka mendapat keuntungan juga. Oh, mereka pasti. Menarik nih ya. Misalnya contohnya, di tengah-tengah terjadinya konflik antara Barat dengan Rusia dan China. Perdagangan jalan terus loh di antara mereka. Iya kan? Misalnya dia embargo gas dari Rusia. Amerika kan menjual gas LNG. Dia untung. Harganya 4 kali lipat. Terakhir nih Pak, saya mau nanya gini. Kalau untuk investor nih, apa yang menarik aset sekarang ya? Untuk 2023, saya selalu bicara gambaran besarnya. Kalau market itu selalu didrive oleh 3 faktor saja. Underlying corporate earnings growth, risk perception, sama liquidity picture. Apakah dengan global economic slowdown dan potensial uncertainty di Indonesia, underlying corporate earnings growth kita akan naik atau turun? Probability-nya turun. Apakah persepsi risiko akan naik atau turun? Most likely naik. Apakah liquidity picture kita akan membaik atau memburuk? Kemungkinan memburuk. Gampang saja. Kalau tingkat suku bunga turun, liquidity melimpah. Tingkat suku bunga naik, liquidity akan terjepit. Kita pasti akan harus naikin tingkat suku bunga. Karena 2 faktor. 1, inflasi kita udah mulai naik. Nomor 2, masalah parity. Kalau di luar negeri kan naikin suku bunga, kita mesti naikin suku bunga. Terlebih lagi, aset valuation kita sudah tidak menggambarkan underlying interest rate-nya. Jadi interest rate itu mestinya naik. Jadi kalau dilihat dari 3 faktor ini, ya most probably ya, market akan turun. Semuanya? Baik bonds, harganya akan turun. Mungkin yield harus naik. Long term interest rate harus naik menurut saya. Paling tidak tahun ini ya. Nah kalau itu terjadi, liquidity kan terpengaruh. Jadi equity terpengaruh, bonds terpengaruh. Ya kalau misalnya kita percaya bahwa situasi seperti ini akan sifatnya jangka pendek, hanya 1-2 tahun, ya nggak apa-apa. Ya beli aja pelan-pelan begitu kan. Average down. Ntar kan naik lagi, average down kan. Tapi kan masalahnya sekarang itu kan terjadi gempa bumi tektonik secara geopolitik. Kita nggak tahu nih kemana nih, berapa lama. Menurut saya sih bakalan lama ini. Jadi kalau melihat dari sudut pandang itu, ya saya juga nggak heran kalau ada banyak ahli-ahli keuangan mengatakan bahwa cash is king. Ya, ada orang yang mengatakan bahwa teoritis mengatakan ya kalau cash is king, tapi kemudian kalau inflasi kan dimakan uangnya sama inflasi. Ya pertanyaannya kan lebih baik dimakan oleh inflasi sedikit atau dimakan banyak oleh market. Asetnya nggak bisa dijual. Kalau dijual kan nilainya jatuh sekali. Kalau cash kan ya masih ada kan begitu kan. Uangnya masih bisa dipakai. Bukan absolute safety tapi relative safety. Deposito Bang mungkin ya? Ya mungkin nggak harus deposito. Mungkin bisa mutual fund atau reksadana pasar uang misalnya. Iya. Ya. Atau misalnya cash equivalent. Atau bahkan ada yang menyarankan misalnya hedge instruments. Misalnya precious metals. Kayak misalnya emas misalnya. Karena memang dalam sejarah dunia kan
dalam situasi goncang seperti ini ya, Selalu ke sana ya. selalu kan akhirnya hedge-nya ke gold kan. At the end of the day, nilai uang kan di-peg terhadap precious metals. Seharusnya ya. Seharusnya.